siswa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 8 Kota Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Andrianto, SMA Negeri 1 Kota Palembang. Tri Oktaviani, SMP Negeri 22 Palembang. Nyayu Sofia, SD Negeri 75 Palembang. Selamat menyaksikan. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi di sini Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu atau presence. Nah, dan begitu juga dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, kompetensi spesifik yang nantinya akan saya kembangkan ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Yang terakhir, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, di sini saya ingin coach saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dia dapat menemukan langkah-langkah dalam menganalisis permasalahannya itu. Demikian Ibu, para observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Pak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Di mana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak? Katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Kita kira-kira punya waktu 15-20 menit nih hari ini. Iya, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Oke, apa itu Pak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Begini, Bu. Ini berkaitan saya sebagai wali kelas, Bu. Ada satu murid yang sering tidak hadir dan sulit mengikuti proses pembelajaran. Saya lihat dalam 1 bulan ini belum ada perubahan dalam kehadiran, padahal kita sudah berkoordinasi dengan orang tua, tetapi belum mengalami perubahan itu. Oke, baik ya Pak. Kalau saya lihat di sini permasalahan yang Bapak hadapin itu murid yang tidak hadir dan kurang aktif dalam proses pembelajaran seperti itu ya Pak? Iya betul Bu. Dalam 1 minggu ini 2 kali tidak menghadiri proses pembelajaran Bu.
dengan alasan sakit dan berulang kali dalam 1 bulan ini. Oke, baiklah Pak kalau begitu. Nah, jadi dari percakapan kita ini loh Pak, apa sih sebenarnya yang ingin Bapak harapkan atau Bapak dapatkan hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya dalam kehadiran di sekolah yang sudah mengkhawatirkan, Bu. Oke, jadi yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang Bapak inginkan atau yang ingin Bapak dapatkan untuk hari ini? Saya ingin ada perubahan dari murid ini berupa kehadiran dan pembelajaran yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Oke, nah dari yang Bapak sampaikan tadi, proses pembelajaran untuk siswa yang sering tidak masuk tadi, di sini saya lihat kalau kondisinya kalau di sekolah itu kalau misalnya anak-anak itu rajin dan masuk sekolah itu kan kondisinya itu pada level 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kondisi di sekolah Bapak itu dalam level berapa? Sepertinya masih ada di level 6, Bu. Karena anak ini masih mau ikut belajar, tapi proses mengikuti pembelajaran masih kurang maksimal dan masih dikeluhkan oleh guru lain. Oke, berarti menurut Bapak di level 6 ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa Bapak tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan keaktifan siswa ini? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8, Bu. Karena menurut informasi anak ini memiliki kecerdasan dan tidak nakal di sekolah. Ya mungkin masih dimaksimalkan kehadiran siswa dan dalam peningkatan pembelajaran. Oke, dari level 6 sampai ke level 8 ya Pak ya, nanti maunya Bapak dirubah. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya melakukan kegiatan mentoring seperti pendampingan individu murid saya dan dibantu dengan guru badan mentalek. Oke, kira-kira selain itu ada lagi tidak strategi yang akan Bapak lakukan atau akan Bapak coba nanti untuk meningkatkan kehadiran siswa ini? Mungkin saya akan mencoba konsultasi ke wakil kesiswaan, orang tua dengan guru di mata pelajaran di setiap pembelajaran, Bu. Oke, berarti Bapak sudah merencanakan ini ya. Nah, kira-kira nih Bapak lebih nyaman atau merasa lebih cepat untuk dilaksanakan itu bagaimana Pak? Yang mana? Sepertinya mentoring ya, Bu ya. Kalau dengan konsultasi itu perlu waktu yang tidak singkat. Kemudian harus mencari informasi yang berbeda terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kalau saya lihat di antara mentoring dan konseling, jadi Bapak lebih memilih konseling ya. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa saja sih menurut Bapak? Mungkin saya akan minta guru badan konseling untuk membangun kepercayaan diri dan memiliki kemampuan dalam psikologi pada murid. Oke, baik Pak. Nah, berarti di sini Bapak ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan. Saya akan coba berkolaborasi dulu dengan guru BK di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar anak ini mengalami perubahan dalam kehadiran proses pembelajaran dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu dengan guru BK di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang konseling dan psikologi murid. Oke, alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Nah, di sini Bapak sudah ada gambaran nih untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran muridnya itu lebih sering masuk ke sekolah ya. Nah, di sini saya tunggu ya Pak nanti kabarnya dari Bapak setelah melakukan mentoring ini. Saya pengen tahu nih cerita Bapak gimana selanjutnya. Mungkin untuk hari ini percakapan kita cukupkan dulu. Semoga rencana-rencana Bapak ke depannya dan mentoring dapat dengan teman sejawat Bapak dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang dilakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi di perubahan anak ini bisa hadir di dalam proses pembelajaran. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau misalnya Bapak ada kendala atau mau diceritakan bisa langsung hubungin saya saja ya Pak. Iya Bu, siap Bu. Oke, semoga kita bisa mengobrol lagi ke depannya untuk bisa sharing lagi tentang apa dalam pembelajaran seperti itu atau tentang murid seperti ini ya Pak ya. Ya, oke Bu.
Ya, oke, begitu saja ya Pak untuk kita hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu, Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Andrianto. Iya Ibu. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum menutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke Bu ya, tadi di coaching yang saya sudah lakukan, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta ya Bu. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan terakhir saya menanyakan juga tanggung jawab si coach tadi Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi dari masalahnya tersebut. Oke Ibu, menurut Ibu, saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi benar-benar dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya akan lakukan berikutnya ya Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi proses tirta tadi Bu, sehingga kedepannya saya pengen dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Bapak akan melakukan coaching ya? Sebelum kita melakukan coaching ya Pak, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur yang kita sudah pelajari atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang telah Bapak berikan. Nah, jangan lupa nih Pak, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu adalah kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berikutnya ya Pak, pertanyaan yang terakhir. Indikator bagaimana sih yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, mungkin demikian ya Pak pra observasi kita hari ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Ibu? Ada yang mau disampaikan? Diceritakan begitu? Kira-kira saya punya waktu 15 menit sampai 20 menit. Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Bapak. Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan ya? Begini Pak, ini terkait saya ini wali kelas menghadapi satu murid yang sering tidak hadir dan sulit mengikuti proses pembelajaran.
dalam pembelajaran di sekolah. Saya lihat dalam 1 bulan ini belum mengalami perubahan dalam kehadiran, padahal kita sudah berkoordinir dengan orang tua, tetapi belum mengalami perubahan, Pak. Baik, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang dihadapi Ibu adalah murid yang tidak hadir dan kurang aktif dalam proses pembelajaran, Bu ya. Iya betul, Ah, Pak. Dalam 1 minggu 2 kali tidak menghadiri proses pembelajaran dengan alasan sakit berulang kali selama 1 bulan ini. Baiklah, jadi dari percakapan ini apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya dalam kehadiran di sekolah yang sudah mengkhawatirkan. Jadi Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya Bu ya. Ya, Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan? saya ingin adanya dalam perubahan murid ini dalam proses pembelajaran baik dan rajin mengikuti dalam proses pembelajaran. Oh, oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, proses penyampaian yang bervariatif dalam proses penyampaian tadi untuk meningkatkan kehadiran murid dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Kira-kira yang berada di level mana Bu? Dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi murid itu berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 6, Pak, karena anak ini masih tidak mau belajar. Tetapi proses mengikuti pembelajaran masih belum maksimal dan masih dikeluhkan oleh guru lain. Oh, oke. Di level 6 nih Bu ya, menurut Ibu. Kira-kira level berapa nih yang bisa Ibu tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan keaktifan anak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8, Pak, karena murid ini memiliki kecerdasan dan tidak nakal di sekolah, yang mungkin masih bisa memaksimalkan hadiran siswa dan dalam pembelajarannya. Oke. Dari level ke-6 ke level 8 Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring seperti pendampingan individu murid, saya dan guru badan konseling atau guru BK. Oke. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin akan Ibu coba lakukan? Mungkin saya akan coba konsultasi dengan wakil kesiswaan, orang tua, dengan guru, yang khususnya guru dalam kelas itu. Oke. Berarti Ibu sudah merencanakan hal ini. Kira-kira lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi yang mana Bu? Mentoring atau konsultasi? Sepertinya mentoring, Pak. Karena kalau konsultasi perlu waktu yang tidak singkat, serta harus mencari informasi yang berbeda. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya mentoring, Pak. Kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa menurut Ibu? Mungkin saya akan meminta guru badan konseling untuk membangun kepercayaan diri dan memiliki kemampuan dalam psikologi pada anak. Oh, baik, berarti Ibu ingin memerlukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan guru BK di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan murid dalam kehadiran dalam pembelajaran adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan guru BK di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang konseling dan psikolog anak. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran menjadi siswa lebih baik. Oke, saya tunggu nanti yang Ibu lakukan mentoring dan saya akan mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita cukup sampai sini Bu ya. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan guru BK akan berjalan lancar dan baik. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Nah, sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Bu ya. Ya siap Pak, siap. Semoga kita bisa mengobrol lagi di kesempatan lain Bu. Ya Pak.
Oke, begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Tri Oktaviani. Ya sudah Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan menentukan solusi. Oke, berarti menurut saya di sini sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak yang akan saya tanyakan sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, nanti semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Nah demikian ya Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua nih. Saya tutup untuk observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah juga. Bagi Ibu akan melakukan coaching ya? Iya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini antara coaching yang saya amati akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, juga sebagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini yang terakhir Bu ya. Indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya. Demikian Bu ya. Mudah-mudahan pada observasi hari ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Ada yang disampaikan, diceritakan itu kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Iya betul Bu. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Begini ya Bu ya, ini terkait saya sebagai wali kelas nih menghadapi salah satu murid saya yang sering tidak hadir dan sulit sekali mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas saya.
saya lihat dalam 1 bulan ini belum mengalami perubahan dalam kehadirannya. Padahal saya juga sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, tetapi belum mengalami perubahan, Bu. Baik, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang dihadapi Ibu adalah murid yang tidak hadir dan kurang aktif dalam proses pembelajaran ya. Iya, Bu, betul seperti itu, Bu. Di sini dalam 1 minggu 2 kali sampai ada berapa kali juga dia tidak menghadir proses pembelajaran dengan saya dengan alasan sakit, dan berulang kali selama 1 bulan seperti itu, Bu. Baiklah, jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Di sini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya tersebut, Bu, dalam kehadirannya, dan juga saya khawatir kalau dia sering tidak masuk sekolah, Bu. Jadi yang Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat, ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan murid saya itu dalam proses kehadirannya, Bu, sehingga dia bisa sering masuk dalam pembelajaran saya, agar dia lebih rajin lagi untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, proses penyampaian yang bervariatif dan proses penyampaian tadi untuk meningkatkan kehadiran murid itu dikatakan kondisi yang ideal ya. Ibu kira-kira berada di level 10, kira-kira nih kondisi murid yang berada di level berapa nih? Sepertinya kalau menurut saya ya, Bu, ya, dia masih di level 6, Bu, karena anak ini masih mau ikut belajar, tetapi proses untuk mengikuti pembelajarannya masih belum maksimal, Bu, dan masih dikeluhkan juga oleh guru-guru yang lainnya. Oke, di level 6 nih. Lalu Ibu kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan kreatifan anak? Mungkin saya bisa meningkatkannya sampai ke level 8, Bu, karena murid ini memiliki kecerdasan, tetapi dia juga tidak nakal untuk di kelas, yang mungkin masih bisa memaksimalkan kehadiran siswa dan dalam proses pembelajarannya. Oke, dari level 6 ke level 8 ya, Bu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan keadaan perubahan tersebut? Mungkin saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring terhadap siswanya, Bu, seperti misalnya pendampingan secara individu langsung kepada murid tersebut, dan juga saya akan memberikannya kepada guru bimbingan konseling seperti itu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu coba lakukan? Oke, mungkin saya juga akan coba konsultasikan dulu ke wakil kesiswaan dan orang tua dengan guru yang khususnya dalam kelas tersebut, Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan ini, kira-kira Ibu lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi yang mana? Mentoring atau konsultasi? Di antara kedua ini saya rasa saya akan mencoba untuk mentoring, Bu, karena kalau konsultasi perlu waktu yang tidak singkat. Jadi di sini harus mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi saat ini saya lebih nyaman untuk melakukan kegiatan mentoring terhadap siswa tersebut. Kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support bantuan dari siapa saja menurut Ibu? Mungkin saya akan meminta guru bimbingan konseling untuk membangun kepercayaan diri dan memiliki kemampuan dalam psikologi pada murid tersebut. Baik, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, Bu. Kira-kira kapan akan direalisasi kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya saya akan coba lakukan. Mungkin akan saya coba untuk minggu depan ya, Bu, ya. Karena saya di sini akan konsultasikan dulu dengan guru bimbingan konseling di sekolah saya dan melakukan kegiatan mentoring itu. Oke, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Di sini saya mendapatkan sebuah gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan terhadap murid saya, Bu, dalam kehadirannya sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran di kelas secara aktif, Bu. Kemudian saya juga akan mendapatkan bantuan dari guru bimbingan konseling yang ada di sekolah saya, yang memang memiliki keahlian dalam bidang konseling dan psikologi seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan dari murid Ibu. Oke, saya akan tunggu nanti kabar saya ya, Bu. Setelah melakukan mentoring, saya nggak sabar nih untuk mendengar cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik.
Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti dapat bermanfaat dan akan terjadi perubahan terhadap murid saya tersebut. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Iya Bu, siap. Ya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Oke, kalau begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Bu ya. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sophie ya. Ya, alhamdulillah Bu, Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan nanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Pertama, apa saja ya yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk bercerita permasalahannya dan menentukan solusi. Oke Bu, menurut saya sebagai observasi, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dengan juga proses alur yang sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga tadi berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching tadi. Sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu ya. Amin. Nah, demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup Bu dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.